sumpah. Demi apa? Sumpah demi Alek. Oh ya, demi Alek. Alek siapa? Maaf ini ya. Kalau ada Alek, nama-nama Alek yang tersinggung gitu. Wah, Yaya habis ketemu BTS. Wah, pengen banget. Jangan hanya sekedar Iya. ku berkati kamu, tapi hati kita tidak. Oke, Sebenarnya aku mau benci dia. Halo Sobat Muda, kembali lagi bersama kita di Gerda Gerda Talks, Talks, Gerakan Pemuda Talks. Oke, tak kenal maka tak sayang katanya Betul Kak Dinja. banget. Karena host Gerda Talks setiap episodenya berbeda, maka kita akan perkenalan dulu. Dengan saya Gloria dari Sektor 9, tapi nama siaran saya adalah Yaya dan rekan Saya Tina dari Sektor 1 dan nama siaran saya Tince. Oke, bagaimana nih kabarnya Kak Tince? Kayak kita udah lama banget ya nggak berjumpa Wah, benar langsung seperti banget ini. nih. Nah, puji Tuhan ya kabarnya baik dan sehat. Oke, puji Tuhan Kak. Dan bagaimana nih kabarnya Sobat Muda di rumah? Seperti biasa, ada jargon juga. Apa kabar Sobat Muda? Luar biasa, fantastis, yes, yes, Yes! Dan semoga Sobat Muda di rumah juga selalu dalam keadaan sehat. Amin. Nah, apalagi di tengah pandemi yang lagi meningkat gini, sobat muda harus banget untuk menjaga kesehatan. Nah, ngomongin soal pandemi, katanya Wisma Atlet itu udah mau ditutup tahu? Masa sih Kak? Sumpah? Demi apa? Sumpah demi Alek. Oh ya, demi Alek. Alek siapa? Maaf ini ya. Kalau ada Alek, nama-nama Alek yang tersinggung gitu. Tapi berbicara tentang Wisma Atlet itu adalah kebijakan pemerintah Benar ya banget. Pak. Dan kita berdua dan Sobat Muda di rumah juga harus tetap mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah. Iya. Oke, benar nah Sobat Muda lihat nggak nih kita berdua merah merona, kan? Merah Kenapa putih nih, Kak? nih kita. Kenapa nih? Kenapa ya? Oh, kan baru aja ngerayain Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Jadi, sobat muda juga harus nih tetap menjaga semangat kemerdekaan. Pokoknya sebagai pemuda nggak boleh luntur semangat Bener kemerdekaannya, banget. semangat cinta Indonesia pastinya. Oh yes, betul banget. Kita lanjutlah Kak sebagai Gerda Talks pada episode kali ini. Nah, oke. Nah, jadi di Gerda Talk sebelumnya kita udah ngebahas tentang hukum yang pertama dan hukum yang kedua dari ke-10 firman. Tapi masih ingat nggak ya apa tuh hukum pertama dan hukum kedua itu? Nah, supaya lebih paham nih Sobat Muda, jadi ditonton dulu nih podcast episode pertama dan kedua di sini ya. Oke. Nah, oke. Jadi hukum yang ke pertama dan kedua itu masih membahas bagaimana hukum yang mengatur hubungan Allah dengan manusia. Iya. Gitu. Nah, jadi episode kali ini kita mau bahas apa nih, Kak? Nah, jadi di episode kali ini kita akan membahas tentang hukum yang ketiga. Oke, episode pertama hukum pertama. Episode kedua hukum kedua dan episode ketiga hukum yang ketiga. Oke, jadi supaya kita ada dasarnya nih Kak dari firman Tuhan. Jadi kita sama-sama membaca dasarnya dulu ya. Oke. Dari Keluaran 20 ayatnya yang ke-7. Nah, kita buka Sobat Muda Alkitabnya Keluaran 20 ayatnya yang ke-7 dan akan dibantu bacakan oleh Kak Tince. Oke, terima kasih ya. Nah, buat sobat muda yang di rumah juga kita boleh sama-sama baca dari Keluaran 20 ayatnya yang ke-7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Demikian bacaan Alkitab. Oke, terima kasih Kak Tince sudah Sama-sama membantu ya. membacakannya. Nah, kira-kira Kak Tince, Sobat Muda di rumah, kita akan membahas apa sih episode kali ini? Nah, kalau ya dari yang aku baca tadi ngomongin soal kita menjaga perkataan alias menjaga mulut, apalagi dalam menyebut nama Tuhan, bener kan ya? Ya, betul banget nih. Dan topik kita episode kali ini cukup unik. Apa tuh? Apa tuh Kak? Nah, judulnya Sumpah Demi Apa? Sama loh, kayak yang tadi kita bahas soal Wisma Iya Atlet itu. betul, sama ya seperti yang apa yang kulontarkan juga ya tadi ya. Mungkin nih Sobat Muda di rumah juga sering banget mendengar kata ini, sumpah demi apa.
Dan itu biasanya untuk hal-hal yang mengejutkan, Kak. Betul. Ketika di mall ada diskon 100%, Wow. gak usah bayar, langsung aku menuju ke sana. Pasti ada seperti itu. Atau wah, Yaya habis ketemu BTS. Wow. Wah, pengen banget. Maaf ya sobat muda, tapi itu akan terlontar seketika ya. Benar, kan? benar. Sumpah demi apa seperti itu. Nah, tapi wajar nggak sih ya kan kita kaget dengar hal yang kita nggak duga sebelumnya, dan supaya kita lebih yakin kalau orang itu nggak bohong, kita akan tanya, sumpah demi apa? Nah, kalau dia berani bilang sumpah demi titik-titik, berarti dia nggak bohong tuh. Nah, ini nih sobat muda dan Katincu juga nih, hal-hal yang tersebut yang menjadi kekeliruan kita, sampai kelibet aku bacanya nih. Tapi kalau misalnya untuk menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, terus apalagi kayak sumpah gitu kan tadi sudah disebutkan di Keluaran 20 ayat 7 bahwa kita tidak boleh seperti itu. Benar banget. Nah, tapi sumpah itu kan gak harus demi Tuhan aja, bisa sumpah demi tanah, atau sumpah demi langit, sumpah demi Alek, atau sumpah demi cintaku padamu. Meleleh langsung. Oish. Tapi nggak bisa juga gitu nih Kak. Nih coba kita lihat yuk Matius 5 ayatnya yang ke-37. Sobat muda bisa dibuka Alkitabnya. Matius 5 ayatnya yang ke-37 akan aku bantu bacakan. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi kalau misalkan kita berbicara dengan benar, ya kita bicarakan dengan benar tanpa harus menggunakan sumpah-sumpah itu, Kak. Oh iya, benar juga ya. Nah, tapi masalahnya kalau misalnya pejabat, mereka kan akan disumpah gitu. Nah, gimana tuh? Boleh apa enggak kalau kayak gitu? Nah, kalau seperti itu aku juga kurang paham nih ya, Kak. Tapi ada case lain juga ya. Misalnya di pengadilan, orang diminta untuk bersaksi dan bersumpah juga. Berarti kan itu supaya mereka dikatakan tidak berbohong. Betul. Gitu. Ada contoh lain nggak sih Kak penyalahgunaan nama Tuhan dengan sembarangan? Ada contohnya kayak misalnya di sosial media gitu. Ada yang di sosial medianya di Instagram ya ditulis I love Jesus, atau sosok Inggris sedikit, Jesus is the center of my life. Artinya Asik, di bawah ini ya. Nah, padahal tuh di ayat yang ke-7 tadi dijelaskan bahwa nggak boleh memakai nama Tuhan dengan sembarang. Tapi mungkin manusia itu hilaf, jadi bikin kesalahan. Ya, kalau bicara tentang hilaf, memang sih ya semua manusia tidak ada yang sempurna. Betul. Kak. Tapi kalau kita berbicara, kita puji Tuhan nih aku udah lulus, puji Tuhan aku mendapat jodoh, amin. Puji Tuhan aku mendapat pekerjaan, amin. Gitu kan. Itu kan berarti dia menandakan ungkapan syukurnya, tapi itu berasal dari hatinya terdalam. Tapi kalau memang itu mengatakan kesombongan pribadinya untuk dilihat orang lain, mungkin itu hal yang keliru Kak gitu. Walah, jadi makin banyak ya jadi makin guysnya. tambah pusing dong, gimana ya solusinya ya? Oke, jangan berlama-lama lagi nih Kak. Kalau kita berdua doang kayaknya nggak akan ada solusinya. Nah, benar banget. Ya kan? Tapi kita akan mendatangkan narasumber yang akan menjelaskan secara lebih detail tentang hukum ketiga ini. Nah, siapa tuh narasumbernya? Ayo ya, kita Oke, sambut tanpa sama-sama. berlama-lama kita sambut Bapak Pendeta Ferry J.A. Raintung selaku Ketua Majelis Jemaat GPW Petra Jakarta. Oke, shalom Pak, bagaimana kabarnya? Baik, sehat, memberkati. Amin. Terima kasih Pak Ferry Raintung sudah hadir menemani kami dalam Gerda Talks pada episode kali ini. Ya Pak, dari tadi saya dan Yaya dan Sobat Muda juga kita udah sama-sama diskusi mengenai hukum yang ketiga dari 10 hukum firman. Nah, tapi kita masih bingung Pak, boleh bantu jelaskan bagaimana hukum yang ketiga itu? Oh iya, jadi kita bacakan lagi ya. hukum Oke, yang ketiga. boleh. Sobat Oke. muda. Oke, Sobat muda boleh buka Alkitabnya. Kita baca dari Keluaran 20 ayat yang ke-7. Aku bacakan ya Pak ya. Keluaran 20 ayat yang ke-7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Iya. Iya. Jadi disebutkan di situ orang yang menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, ya, tidak boleh. Kenapa? Karena dalam berbagai tafsiran dan juga berbagai tradisi daripada orang-orang Yahudi, orang yang menyebut nama Tuhan dengan sembarangan itu disebut penghujat. Oh, oke. Ya. Jadi penghujatan kepada Allah. Nah,
penghujatan terhadap Allah itu disebutkan tadi, Allah akan memandang bersalah, ya. Orang yang menyebut namanya dengan sembarangan, artinya Allah bisa murka, Allah bisa menghukum orang yang menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Nah itu saudara-saudara, saya jelaskan juga kata Allah, ya, kata Allah itu dari bahasa Arab itu Allah, ya. Tetapi ada penyebutan di dalam Alkitab, kata Allah itu dalam bentuk Yahweh dan Adonai atau Elohim, ya. Nah, orang-orang Israel memandang bahwa nama Allah ini adalah suci, mulia. Karena itu orang-orang Israel, orang-orang Yahudi tidak berani menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, kan? Karena itu sebutan kepada Allah itu adalah Adonai, bukan Yahweh, ya. Kenapa Adonai? Ya karena itu penyebutannya dengan terjemahan Lord. Lord itu Tuhan atau Tuan dalam huruf kecil, ya, T besar, UHAN itu huruf kecil, ya. Kemudian Tuan ya biasa Tuan. Jadi kalau dia sebutkan dengan God, Yahweh, maka huruf besar, TUHAN huruf besar, Allah, Elohim huruf besar. Nah, orang Israel, orang Yahudi tidak mau, tidak berani menyebut nama Tuhan Allah atau mengatakan Allah dengan Yahweh atau Elohim itu. Nah, itu sudah bagian daripada hukum buat mereka, tidak menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Tuh. Oke, berarti memang dasarnya itu bahwa nama Allah pada kejadian atau situasi kondisi saat itu adalah yang suci, ya Pak, ya. Nama yang suci, sehingga mereka bila menyebut nama Tuhan dengan sembarangan bisa dikatakan sebagai penghujat. Seperti itu ya Bapak, dan ya. kedua, di situ disampaikan Allah akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Itu disebutkan di Keluaran 20 ayat 7b tadi, ya. Oke, akan murka ya Pak, ya, betul. Nah itu sobat muda, jadi penjelasannya seperti yang tadi Bapak sampaikan bahwa nama Allah itu adalah suci, dan bahwa yang menyebutkan nama Tuhan dengan sembarangan itu akan dikenakan murka Allah, akan bersalah, seperti itu. Nah itu adalah kajian teologisnya nih ya Pak, tentang hukum ketiga kita. Nah, bagaimana dengan aplikasi pada saat ini nih Pak? Bagaimana dengan sumpah jabatan yang tadi kami sebelumnya sudah diskusikan juga bersama Kak Tince dan sobat muda di rumah. Bagaimana dengan sumpah jabatan jabatan presiden ataupun jabatan DPR, MPR yang menggunakan sumpah atas nama Allah atau atas nama Tuhan? Bagaimana seperti itu tuh Pak? Iya, jadi bersumpah demi Allah, bersumpah demi Tuhan. Nah, mari kita lihat dulu di dalam Kak Yaya, lihat dulu Ulangan pasal 6 ayat 13. Ulangan pasal. Terus Kak Tince Matius 5 ayat 33 sampai 37. Ulangan pasal 6 ayat 13 dulu. Oke, sobat muda juga di rumah harus baca ya. Ulangan 6 ayat 13. Benar Bapak, aku akan bacakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Ya, jadi penegasannya demi namanya haruslah engkau bersumpah. Itu Ulangan 6 ayat 13. Nah, Kak Tince, coba. Matius 5 ayat 33 sampai 37. Oke, Matius 5 ayat 33 sampai 37. Sobat muda yang di rumah juga boleh baca sama-sama. Firman Tuhan, kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Iya. Nah itu ya, saudara-saudara, sobat pemuda kekasih Tuhan, bagian Ulangan 6 ayat 13 katakan bersumpahlah dalam nama Tuhan, ya. Tapi di dalam Matius itu dikatakan jangan bersumpah demi apapun. Ya. Nah, apa maksudnya ini? Kalau kita sinkronisasi, kok perjanjian lama katakan harus bersumpah, sedangkan perjanjian baru katakan jangan bersumpah demi
nama apapun. Nah, saudara-saudara, kita lihat sejarah ya. Kalau kita bersumpah dalam nama Tuhan, biasanya kalau kita bicara ya, teman-teman, kita bicara, aku sumpah demi Iya. nama Tuhan, selesai perkara. Ya. Betul. Pokoknya Tidak ada valid argumen. jadinya ya Pak ya. Jadi benar nih orang nih karena udah sumpah demi nama Tuhan Ah, gitu. betul. Jadi tidak ada argumen lagi. Iya. Dianggap orang ini bisa dipercaya. Ya. Oke. Nah, itu ya. Nah, bagian kedua yang mau dikatakan itu, ketika kita bersumpah di dalam nama Tuhan, maka kata dan tindakan kita harus sesuai. Ya. Nah, itu di dalam teologi sebenarnya sudah dikatakan dalam Perjanjian Baru, jangan bersumpah dalam nama apapun. Jadi kalau ada janji jabatan atau di MPR, DPR atau apapun ya, kita katakan saja aku berjanji ya. Nah, itu biasanya diletakkan Alkitab, kita pegang Alkitabnya, kita akan katakan aku berjanji. Nah, jadi untuk orang-orang Kristen yang dikatakan dalam sumpah jabatan, mereka akan mengatakan aku berjanji. Tidak boleh sumpah, karena itu didampingi oleh pastor atau pendeta, baik Katolik maupun Protestan, harus mengatakan aku berjanji, tidak boleh aku bersumpah. Oke. Oh, berarti nih sobat muda di rumah pengetahuan juga nih ya bahwa di dalam sumpah jabatan juga itu tidak ada bilang aku bersumpah gitu ya Pak ya, Iya. tapi aku berjanji. Iya. Itu berarti korelasi nih dengan janjinya mereka supaya tindakannya pun sesuai dengan janji. Iya. Seperti itu ya Pak ya. Iya. Oke. Nah, dan lanjut tadi di ayat yang di Matius 5 ayat 37 dibilang, jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal daripada si jahat. Nah, kan? Jadi sebenarnya nggak perlu kita pakai sumpah-sumpah ya kan Pak. Kalau benar ya kita tinggal bilang iya, kalau salah ya kita tinggal bilang tidak. Gitu. Iya, ya ini yang dimaksudkan di situ adalah konsistensi. Ya. Oke. Iya. Ketika kita berjanji atau di dalam perjanjian lama, ketika kita berani bersumpah, maka apa yang kita katakan harus sesuai dengan tindakan kita, itu konsistensi. Ya. Jadi kalau itu tidak sesuai, maka itu yang disebutkan dengan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ya. Kan kita, aku berjanji dalam nama Tuhan. Ya. Gitu. Jadi kalau tidak konsistensi apa yang dikatakan dan apa yang diperbuat, ya biasanya janji-janji ini kan dalam politik ya, atau di dalam peneguhan-peneguhan pengurus-pengurus pelkat atau majelis jemaat, nah itu kan aku berjanji ya. Nah jadi harus sesuai dengan apa yang dikatakan. Jika tidak, itu namanya menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Iya. Oh, iya. Oke, Benar jadi banget. bukan hanya janji manis ya Pak, Iya. yang seperti anak muda bisa rasakan ya janji-janji manis, tapi poinnya itu luar biasa loh sobat muda dan Kak Tince yang tadi kita Iya, ambil betul dari Pak Ferry, bahwa konsistensi Yes. itu yang terutama loh. Walaupun kita sudah berjanji ataupun di perjanjian lama tadi kita tag konteksnya adalah bersumpah, tapi harus diselaraskan Iya, jadi dengan konsisten. tindakan. Benar, apa yang kita katakan dengan apa yang kita perbuat itu harus Nah, itu konsisten. kayak Kak Tince, rekan, sobat pemuda, kekasih, seperti ini contohnya, diberkatilah kamu dalam nama Tuhan. Nah, biasanya kan begitu. Nah, kalau berani mengatakan itu, maka tindakannya juga benar-benar orang yang kita sampaikan diberkati dalam nama Tuhan, memang benar-benar keinginan kita orang itu diberkati. Jangan hanya sekedar Iya. ku berkati kamu, tapi hati kita tidak. Oke, Sebenarnya betul. aku membenci dia, ya. Itu nggak boleh, tidak konsisten, ya. Ah, Dan ya. itu namanya menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Nah, ini saya kasih contoh para imam. Para imam itu mengatakan di dalam Bilangan 6 ayat 20 sampai 23, Bilangan 6 itu ada berkat imam ya, di dalam Bilangan 6. Aku memberkati engkau, aku melindungi engkau, gitu kan? Itu biasa di dalam ibadah-ibadah disampaikan. Jadi para imam menyebutkan, ya aku memberkati, aku melindungi, aku menyertai dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara harus tahu, ketika mereka menyebutkan berkat ini, Tuhan yang disebutkan itu adalah Yahweh. Ya.
Nah, ketika dia berkata yang lain, ya, aku memuji Tuhan, itu harus berkata Adonai, Tuhannya. Jadi kalau kita memakai nama Allah untuk pemberkatan atas nama Allah, maka kita boleh memakai nama Yahweh, ya. Jadi dipakai nama Tuhan itu untuk memberkati, untuk kata-kata yang Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Tapi kalau kita katakan aku memuji Tuhan, nah itu tidak boleh memakai nama Yahweh, tapi nama Tuhan. Seperti haleluya, pujilah Tuhan, itu Tuhannya huruf kecil, T-nya besar, yang lainnya huruf kecil. Itu kayak yang Oke, Pak. Nah, Pak, terus nih misalnya ada lagi. Jadi kayak misalnya kita menggunakan nama Tuhan di sosial media. Contohnya di Instagram kita tulis I love Jesus. Terus anak Tuhan Yesus. Nah, itu gimana, Pak? Dia kan mencantumkan nama Tuhan di dalam sosial medianya. Kayaknya supaya dikenal, oh dia orang Kristen nih. Iya, seperti yang saya katakan tadi, harusnya apa yang dikatakan, apa yang ditulis itu harus sesuai dengan perbuatannya. Betul. I love Jesus. Ya benar nggak dia mencintai Yesus? Kalau tidak, itu menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ya. Kita menyatakan yang lain juga, ya, aku anak Tuhan. Benar dia anak Tuhan. Kalau tidak, dia menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ya tidak gampang. Mobil ini adalah milik Tuhan. Kami anak Tuhan di dalam mobil. Tapi enggak, perbuatannya tidak. Dia buka kaca buang sampah, dia buka kaca maki orang, dia buka kaca, ya, dia meludah. Nah, itu bukan anak Tuhan. Kami anak Tuhan, tulisan di mobilnya. Nah, itu menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, karena apa yang dikatakan, apa yang ditulis tidak sesuai dengan apa yang diperbuat. Itu Kak Vincent. Oke, jadi memang intinya begitu. Apa yang dikatakan harus sesuai dengan apa yang diperbuat, konsisten. Jadi intinya sebenarnya diperbolehkan ya Pak, Boleh. dalam hukum ketiga ini untuk menyebut nama Tuhan di sosial media atau di status kita pemuda gitu boleh. Tapi yaitu konsistensi dengan perbuatan. Betul. Dan hati juga ya. Tadi Iya, Bapak benar, menyebutkan benar, kata benar. hati loh, karena pemuda terkadang tidak sesuai dengan hati iya. Entah hati berkata lain atau tindakan berkata lain seperti itu. Ya, tapi kayak Kak Vince sudah dikatakan jangan bersumpah. Ya. Oke, Jadi, tapi demi Tuhan. betul. Demi Tuhan. Nah, Nggak boleh ya. Nanti tulis begitu demi Tuhan di WhatsApp gitu. Demi Tuhan saya tidak melakukan itu. nggak boleh. Iya benar-benar. Iya. Oke, nah ada lagi kira-kira dari Kak Tince pertanyaan seputar hukum ketiga ini Kak? Kalau dari aku sih itu dulu, belum ada lagi nih. Oke, berarti pertanyaan tentang hukum ketiga ini sampai dengan di sini untuk dari kita berdua nih ya Iya. Kak ya, dengan kajian teologis tadi yang sudah di Bapak jelaskan, lalu poin-poinnya konsistensi seperti itu. Tapi Pak, kita ada yang spesial. Apa Di tuh? setiap Apa itu? minggunya ada yang spesial seperti Apa itu. tuh, apa tuh Kita yang spesial? akan mendengarkan atau membacakan sih Oh, lebih membacakan, tepatnya membacakan ya. membacakan pertanyaan-pertanyaan dari anggota Gerakan Pemuda. Iya Seperti benar itu. banget. Nah, yang spesial nih Pak dari podcast kali ini kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari anggota Gerakan Pemuda. Nah, salah satunya itu dari Noni, sektor 1. Terima kasih loh Noni atas pertanyaannya. Nah, pertanyaannya, Shalom Pak, saya mau bertanya, kalau kita menyebut nama Tuhan, misalnya pada saat mengagumi keindahan alam atau ciptaan lainnya, hal tersebut diperbolehkan atau tidak ya Pak? Ya boleh, ya. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan, ya. Itu boleh, silakan. Tapi sekali lagi yang sudah ditekankan, apa yang dikatakan harus sesuai dengan tindakan, ya. Iya betul banget. Gitu. Ya itu kayak ya. Oke, terima kasih Pak. Oke, selanjutnya ada pertanyaan kedua dari Baby sektor 2. Terima kasih ya Baby. Nah, pertanyaannya, ketika seorang tidak percaya sama omongan kita dan mereka akan bilang demi apa? Lalu karena kita yakin kalau apa yang kita bilang itu benar, maka kita akan keluar kata demi Tuhan. Ya, kayak yang tadi kita udah bahas nih sebelumnya. Nah, apakah itu melanggar? Tadi kan udah sempat dibahas. Nah, gimana caranya untuk mengatasi supaya kata demi Tuhan itu nggak kita lontarkan? Ya,
sebenarnya nggak ada masalah ya kayak ya Kak kita mau demi Tuhan dan yang jelas itu Allah akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Artinya apa yang dikatakan itu tidak sesuai dengan perbuatan. Mari kita lihat di dalam Ulangan 18 ayat 17 sampai 20. Coba kita buka Ulangan 18 ayat 17 sampai dengan ayat yang 20. Ini yang mau mengatakan dia menyampaikan firman Tuhan, dia berkhotbah tentang firman Tuhan, tetapi tidak berbicara sedikit pun sesuatu tentang Tuhan. Nah, itu menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Kita lihat Ulangan, ya Kak, silakan. Oke, sobat muda bisa dibuka Alkitabnya dan kita sama-sama membaca dari Ulangan 18 ayatnya yang ke-17 ya Pak, sampai dengan ke-20. Oke, aku akan membantu membacakannya. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Iya, ini menjelaskan begini ya. Tegas sekali ya Pak ya. Menjelaskan. Kalau kita menyampaikan firman Tuhan dengan tulus dari pimpinan Roh Kudus, ya, Tuhan memberkati kita dan orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan itu. Tapi orang-orang yang tidak mendengarkan firman Tuhan itu akan dihukum oleh Allah. Itu artinya orang-orang datang mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak masuk ya. Kita beribadah pemuda, beribadah hari Minggu, ibadah keluarga, kita hadir tapi tidak mendengarkan firman Tuhan. Padahal firman Tuhan itu disampaikan. Urusan mengerti adalah urusan Roh Kudus. Nah, kalau orang itu hadir tapi tidak mendengarkan itu, maka Allah akan menghukum. Itu ayat tadi katakan. Nah, kedua, ketika orang mendapatkan tugas sebagai nabi, sebagai pengurus gerakan pemuda, sebagai majelis jemaat, dia menyampaikan firman Tuhan tapi tidak berbicara tentang Tuhan, maka Allah akan menghukum dia. Ya, dia menyampaikan berkat kepada banyak orang, tetapi berkat yang disampaikan tidak sesuai dengan hatinya, ya. Karena ada ini pendeta, dia melihat jemaat, ada yang dibencinya juga, tapi dia sampaikan berkat. Nah, itu Allah akan memandang bersalah orang itu. Artinya Allah akan menghukum orang itu dengan caranya. Jadi kita tidak usah menghukum pendeta, tidak usah menghukum pelayan firman, karena Allah akan memandang bersalah orang itu. Itu kayak ya katanya. Oke, jadi dengan tegas ya Pak mengatakan gitu bahwa kalau tidak sesuai dengan apa firman Allah, apa yang kuperintahkan, maka engkau akan binasa. Seperti itu. Jadi itu udah konsekuensi nyata ya untuk kita semua sobat pemuda juga, Katince dan aku juga pastinya, untuk setiap perkataan kita, untuk setiap apa yang kita janjikan dari mulut berbicara tapi tidak sesuai dengan hati, terutama hati dan tindakan, itu akan ada konsekuensinya. Seperti itu. Oke. Nah, terima kasih banyak untuk Noni, untuk Baby yang sudah memberikan pertanyaannya kepada kami untuk kami diskusikan secara bersama-sama. Nah, sebelumnya mau closing statement terlebih dahulu dari Bapak Ferry. Bisa closing statement dulu Pak untuk ke sobat muda di rumah. Poin dari hukum ketiga itu apa sih Pak? Gitu. Ya, yang pertama, ketika kita mengatakan sesuatu apa saja kepada orang lain, maka konsistenlah dengan tindakan kita. Ya, kita menegur orang lain, maka konsistenlah bahwa kita juga akan melakukan hal seperti itu. Jangan mengatakan hal-hal yang jahat, tapi katakanlah hal-hal yang mengandung berkat. Itu artinya kita memakai nama Tuhan dan menyebut nama Tuhan dengan baik, dan berkat itu ada dalam kehidupan kita. Ya, gitu kan. Oke, terima kasih Bapak atas closing statementnya. Nah, untuk sobat pemuda di rumah yang mau memberikan pertanyaan, gimana nih Kak Tinja?
Nah, tenang aja, bulan depan itu akan ada podcast selanjutnya, dan buat sobat muda yang belum sempat memberikan pertanyaan, masih bisa berikan pertanyaan ke pengurus sektornya masing-masing, dan pertanyaannya akan dibacakan kayak tadi lagi. Wah, nggak kerasa nih udah 30 sampai 40 menit kita ngobrol-ngobrol. Terima kasih untuk Pak Ferry atas penjelasannya. Terima kasih juga untuk Yaya yang Sama. sudah nemenin Daku di sini, dan sobat muda yang di rumah yang sudah menyaksikan podcast di hari ini. Oke, terima kasih sobat muda, dan jangan lupa nih, sobat muda harus ingat minggu keempat setiap bulannya Gerda Talks akan menemani sobat muda. Jadi harap di kalender ya, maksudnya iya. dibuat kalender nih, jangan sampai lupa pokoknya. Save Dan the date. bisa Oke. saksikan di YouTube Gerakan Pemuda Petra dan Spotify. Oke, nah sampai jumpa di Gerda Talk selanjutnya. Tapi sebelum kita berpisah, ada jargonnya dulu nih. Jadi nanti kalau saya bilang Gerda Talks, Bapak dan Yaya akan bilang Gerakan Pemuda Talks. Sobat muda juga ikutan Oh dong di iya, rumah ya. lupa sobat muda juga ya. Oke, mari kita mulai Gerda Talks. Gerakan Pemuda Talks. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Stay healthy semuanya.